Loh, bodol, buang bayi ya. Jangan Mbak, aku suka. Seperti kaki kijang hap 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 hap. Wang, mati lu apa? Aduh, lalan. Sembunyi di semak hilang. Terbanglah kau pulang. 8, 9. Bocah-bocah petualang, terbanglah kau pulang, larilah kau pulang. Kok namanya sama kayak saudara? Inyong, inyong, inyong. Soalnya tempatnya bagus. Ya, Wan, jalannya pelan-pelan, soalnya licin. Albian. Selalu deh nggak sabaran kalau mau berkunjung ke tempat baru. Pasti kamu penasaran kan? Gara-gara sering dengar cerita tentang Kampung Simbah. Oh iya, sampai lupa nyapa teman-teman di rumah. Perkenalkan, kami adalah si Bolang dari Semarang. Aku bersama ketiga adikku mau berkunjung ke tempat Simbah di daerah Kabupaten Banyumas. Tempat di mana aku dan Asya menghabiskan masa-masa kecil kami. Semoga saja Alia dan Albian bisa menikmati pengalaman pertamanya di Kampung Simbah ya. Ngebolang yuk! Loh, kenapa Tobian kok mandek? Kenapa Toyan? Tadi buru-buru, saiki mandek-mandek. Itu loh Mbak, airnya bening kayak kolam renang. Oh iya ya, bening. Oh iya. Mbak, yuk main di situ yuk Mbak. Iya Mbak, aku juga mau main. Ya Mbak, seger banget loh kayaknya. Ya udah, tapi sebentar aja ya. Kalau mereka bertiga sudah kompak seperti ini, rasanya mustahil menolak ajakan mereka untuk main di sungai. Aku juga nggak mau bikin mereka kecewa, karena ini kan pengalaman pertama Alia dan Albian pulang kampung ke tempat Simbah. Oh iya teman, ini namanya Sungai Rempoah yang aliran airnya langsung berasal dari Gunung Slamet. Dulu, aku bersama Asya sering sekali mandi-mandi di sini. Jadi ingat kata-kata ayah dan bunda. Kalau kita menjaga alam dengan baik, alam juga pasti akan menjaga kita. Buat kipasin katen. Bukan, ini namanya jaranan. Nih cara pakainya. Ini. Tahu. Iya bener sih jaranan. Tapi cara pakainya nggak gitu. Ini gini, kepalanya tuh di sini. Cuman ini rusak. Mbak, kalau gitu kita bawa pulang. Loh, jangan. Ini kan bukan punya kita. Ini kan nanti kalau dibiarin di sungai bisa ngatarin sungai. Yaudah kita bawa pulang aja ke rumah nenek. Siapa tahu nenek bisa perbaiki kan. Walaupun kondisi jaranan atau ebeknya sudah rusak parah, gak ada salahnya kalau kami bawa. Ya, hitung-hitung untuk nyenengin hatinya Albian. Bolangers, ini dia kampung Simbahku. Namanya Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Suasananya masih asri dan bersih. Tidak jauh berbeda dengan ketika terakhir kali aku kesini. Ini namanya Simbah. Oh ini. Loh, si
Simbah kemana ya? Pintu rumahnya juga terkunci. Mbak, jangan-jangan Simbahnya udah pindah. Apa salah rumah, Mbak? Loh, nggak mungkin lah. Meskipun aku udah lama nggak kesini, tapi aku masih ingat rumah Simbah. Apa jangan-jangan di samping? Ayo kita ke samping. Oh iya, yuk, 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 yuk. Mbah! Mbah! Aku kangen banget sama Mbah. Maafkan kami karena jarang main ke sini. Nah, tadi aku nemu iki, soal diperbaiki gak? Loh, wis bodol, buang bae ya. Jangan, Mbak, aku suka. Ya wis, esuk teko letna tukang kon dandani ya, mungkin wis rusak. Ya wis kau kencot. Mbak tok masak disit ya. Iya, Mbak, lapar ya, mau. Wah, Simbah memang benar-benar pengertian dengan kondisi perut cucu-cucunya ini. Kalau dilihat dari bahan-bahannya, sepertinya Simbah mau masak makanan kesukaan aku dan juga ayah nih. Gudeg koyor. Bolangers tahu gudeg koyor enggak? Meskipun namanya gudeg, tapi beda loh sama gudeg yang ada di Jogja. Makanan ini umumnya ditemukan di sekitar Banyumas, Salatiga, sampai Semarang. Membuat gudeg koyor memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Ayo adik-adik, kita bantu Simbah biar masakannya cepat matang. Anggi, Rene. Bolang. Sungai ra ketemu. Dolanan yuk. Ayo. Simbah, tak dolan sik ya. Ya ya. Gak ada salahnya kalau aku menyempatkan waktu untuk bermain dengan kawan-kawan lamaku. Ini dia salah satu permainan masa kecilku dulu. Namanya Jongjang Kreweng. Permainan ini menggunakan pecahan genting yang disusun dan juga bola untuk menjatuhkan susunan gentingnya. Sebelum mulai, kita harus tentukan dulu siapa yang jaga ya. Yeay! Alsya yang jaga! Ayo Alsya, kejar aku! Alsya wajib mengenai pemain lain dengan bola yang ia pegang. Nah, ketika Alsya sedang berusaha mengenai pemain yang lain, aku dan yang lainnya wajib menyusun kembali ke ruang yang terjatuh. Bagaimana? Seru bukan? Sepertinya Alia dan Albian juga sangat menikmatinya. Sepertinya gudeg koyor buatan Simbah sudah matang nih. Aromanya saja sampai tercium ke sini. Kita sudahi dulu ya mainnya. Aku sudah lapar banget nih. Selamat makan semuanya. Perpaduan bumbunya benar-benar terasa pas di mulut. Koyor atau otot sapinya ini dimasak cukup lama. Jadi bumbunya meresap sampai ke dalam dan teksturnya jadi empuk. Masakan Simbah ini emang gak ada duanya. Uwenapo. Oh iya, gudeg koyor ini rasanya tidak semanis yang ada di Jogja ya. Rasa gudeg di sini cenderung gurih. Enak ya dagingnya. Nyong nggak tahu man, daging segede semenek loh. Nyong banyak, gede banget ya. Apa? Mbak, ini temenan atau saudara sih? Temenan lah. Kok namanya sama kayak saudara? Inyong. Dek, Inyong itu bukan nama. Itu tuh bahasa sini. Artinya aku. Oh, aku.
Tak kira namanya Inyong. Ebek siapa, Gi? Lang, ebek siapa, Gi? Oh, botol. Oh, itu punya adik aku. Tadi nemu di sungai. Kamu tahu nggak tempat benerin efek? Lang, nang aku dandanin ki sih bisa. Aku juga bisa, Lang. Oh, beneran bisa? Ya wes, Mbak, tak pamit saya bener ke efek. Hati-hati ya. Ya, yuk, bener ke efek yuk. Syukurlah, ternyata Anwar dan Ganjar bisa memperbaiki ebek milik Albian. Sekarang tinggal kita cari bambu untuk menambal anyaman ebek yang rusak. Mang, mati lo apa? Aduh, lalen. Ya aku sih ngajak-ngajak ngene. Lah kok buru-buru? Sudah. Nih, untung aku bawa tas pulang. Ini kan yang kalian butuhin. Wih, canggih Lang. Isi tas aku apa bae Lang? Ya, pokoknya kamu mau apa aja. Ada kok di sini. Nih, kalau mau matang, saya aja aku. Aku lagi mikir nak bentuk kayak Ganjar wae. Ganjar. Nyong wae. Sepertinya ada yang gak beres nih. Kira-kira Anwar sedang memikirkan apa ya? Dari tadi dia nyuruh-nyuruh Ganjar terus. Kasian kan si Ganjar? Be. Ganjar marah, kesel. Bukan. Kesel di sini artinya itu capek, bukan marah. War, tapi kamu beneran bisa nggak? Oh, kira kepenak lah kecil. Wajannya kecil, ya gue terus nak. Oke. Nah, gitu dong, War. Kan Ganjar jadi bisa istirahat. Untuk memperbaiki ebeknya, kami harus membuat beberapa potongan bambu yang nantinya akan dibelah tipis-tipis. Setahu aku sih, tidak sembarang bambu bisa digunakan untuk anyaman. Semoga saja Anwar benar-benar bisa memperbaiki ebek milik Albian. Dia beke, sudah Belum, ini kayaknya Anwar motongnya ketebelan deh. jangan bilang. Lang. Anwar kok dipercaya. Mending juga mau menebak Tarsun. Tak Tarsun. Udah yuk, yuk. Dasar si Anwar ini. Aku kira dia sudah berubah. Ternyata masih saja suka berbuat sesuka hatinya. Lang, kasih jenenge Pak Tarsun. Oh iya. Lah, ini semua bambu. Tadi kalau kita jauh-jauh nyebrang sungai, Iya nggak tahu tuh, kita kan ngikutin si Anwar. Pak Tarsun. Iya. Kayak batirannya Arab kayak beneri ebek. Efek apa sih, Ndang? Ya. Oh iya bisa dandani. Nah, kalau ini sih aku percaya. Pak Tarsun pasti bisa memperbaiki ebeknya Albian. Tuh lihat, ebek milik Pak Tarsun banyak sekali. Lengkap, mulai dari yang ukuran kecil sampai yang besar. Gak apa-apa menunggu lama, karena kami juga bisa melihat Paman Agung berlatih kesenian ebek di sini. Paman Agung sering mengajarkan kesenian ebek ke anak-anak yang ada di kampung. Katanya sih, untuk melestarikan kesenian asli daerah Banyumas ini. Ebek atau juga sering disebut eblek merupakan bentuk tarian tradisional yang menceritakan kepahlawanan prajurit perang. Maknya ngomong nggak remang Pak Tarsun langsung jadi. Oh iya, bener kata Mbak Inyok. Bisa jadi bagus ebeknya. Nah, ini saya udah jadi nih, kayak udah bagus. Makasih ya. Pak De. Ya, sama-sama. Akhirnya,
ebek milik Albian selesai juga. Aku jadi ikut senang kalau adik-adikku bisa senang. Walaupun tampilan ebeknya masih belum sempurna, setidaknya Albian bisa ikut nari sama yang lainnya. Yang terpenting kan, Albian jadi mengerti tentang kesenian yang ada di kampung Simbah. Terima kasih ya Pak Tarsun, Paman Agung, dan juga kawan-kawanku semua. Hop hop terbanglah kau pulang, larilah kau pulang, bersenanglah kau pulang, bocah-bocah petualang, bocah-bocah petualang. 7, 8, 9, 10. Salah satu tempat yang selalu kurindukan ketika pulang ke kampung Simbah adalah hutan pinus Limpakuwus ini, Bolangers. Tempatnya sejuk dan masih banyak sekali pepohonan di sekitar sini. Kita bisa puas main tanpa takut kepanasan deh. Ya kamu. Pelan-pelan ya. Lihat saja, Albian dan Alia terlihat betah di kampung Simbah. Jangan-jangan nanti mereka malah nggak mau pulang ke Semarang. Wah, Mbak duluan. Mbak, tunggu Mbak. Mbak. Mbak, tunggu Mbak. Mbak, tunggu. Itu kenapa sih, Bian? Mbak. Ya, itu si Albian kenapa? Lah, iya. Kenapa itu, Bian? Bian. Kamu jatuh? Enggak, Mbak. Terus kamu kecapean? Enggak, Mbak. Kamu ada yang sakit? Enggak, Mbak. Terus kamu kenapa? Cuma lapar, Mbak. Lapar toh? Aduh, Albian ini bikin panik aja. Kalau gitu, kita masak saja yuk. Kebetulan di tasku kan ada beberapa bekal dari Simbah. Udah, Mbak bikin pasti enak kok. Alsa, kamu bikin api sana, Mbak yang lanjutin aja. Tenang saja Albian, kali ini Mbak akan buatkan makanan spesial buat kamu. Kebetulan tadi sama Simbah kita dibekali tempe mendoan. Ya, seperti itu Albian. Dia selalu merasa kalau makanan tradisional itu pasti nggak enak. Coba dulu nanti. Padahal kan tempe mendoan ini salah satu makanan tradisional yang rasanya enak, Bolangers. Oh iya, tempe mendoan ini asli dari Kabupaten Banyumas loh. Untuk membuat sambal kecapnya, kita cuma membutuhkan tambahan bawang merah dan cabai. Iris tipis, lalu kita campur dengan kecap dan aduk hingga rata. Nah, untuk tempenya, kali ini aku akan mencoba membakarnya dengan menggunakan batu panas atau lebih dikenal dengan istilah hot plate. Kalau biasanya sambal kecap digunakan untuk cocolan, kali ini aku gunakan sambal kecapnya untuk bumbu bakarannya. Soalnya kalau cuma tempe bakar, takutnya Albian gak suka. Kalau sudah dioles dengan sambal kecap seperti ini kan, jadi ada manis-manisnya. Yuhu! Tempe mendoan bakarnya sudah jadi nih. Ayo buruan kita makan. Bian yakin gak mau cobain? Ini loh, mbak aja sampai nambah. Udah, aku coba. Tuh kan, apa Mbak bilang? Masakan Mbak pasti enak. Tempe mendoan ini sangat sehat loh, Bolangers. Tempe merupakan salah satu sumber protein nabati yang bagus untuk kesehatan tubuh kita. Di dalamnya terkandung banyak serat, vitamin, dan mineral yang dapat menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, dan kaya akan antioksidan. Pokoknya kalian wajib coba di rumah ya.
Itu mainan apa sih? Kok bagus banget? Aku jadi kepengen. Oh, itu mah dokar. Dari kayu tapi. Pi, coba aja kita pinjam ke mereka. Siapa tahu dikasih. Yaudah kita tungguin sampai mereka datang ya. Dek. Boleh pinjam mainannya nggak? Hah? Kabur. Loh. Kenapa mereka pada kabur ya? Padahal kan aku cuma mau pinjam mainannya. Apa mungkin mereka nggak kenal sama kami? Jadinya mereka ketakutan gitu deh. Jangan sedih ya, Bian. Nanti kita coba cari tahu di mana tempat yang membuat mainan kayu seperti itu. Teman-teman, sini. Ini adik aku tadi lihat anak mainan dokar. Dia pengen. Kalian tahu tempatnya nggak? Oh, Pak Tarno. Mbak, kita kan mau ke tempat jual mainan, tapi kok malah diajak ke tempat sulap? Iya ya, Pak Tarno kan pesulap. Yaudah ikutin aja si Ganjar, kali aja dia bener. Semoga saja kali ini Ganjar bisa diandalkan ya. Tarno, Dalam. kocok-kocokku jaluk dolanan dokar. Tapi Pak Tarno lagi gawe pesanan disit. Tuh, Paling kok kowe karo kanca-kancane pada kiye bantu-bantu ya. Ya, Ben cepet. ya. Oh, ternyata Pak Tarno yang ini bukan pesulap, teman. Tapi pengrajin mainan kayu. Kalau begitu, kita bantu Pak Tarno menyelesaikan pesanannya dulu. Supaya nanti bisa segera membuatkan mainan untuk Abian. Di kampung Simbah, memang masih banyak banget mainan tradisional yang bisa kita mainkan. Salah satunya ya, mainan kayu seperti ini. Dulu waktu aku kecil, ayah pernah membelikan aku mainan truk kayu yang bisa aku mainkan bersama kawan-kawan di sini. Semenjak aku tinggal di kota, rasanya sulit untuk menemukan mainan kayu seperti ini. Sekalipun ada, pasti harganya mahal. Padahal kan, kalau kita main mobil atau delman kayu seperti ini pastinya jauh lebih menyenangkan. Kita bisa memainkannya bareng teman-teman dan bisa lebih sehat karena badan aktif bergerak ketika memainkannya. Sebagai anak Indonesia, aku wajib untuk tetap melestarikan permainan ini supaya kedepannya nggak hanya jadi cerita. Kalau dilihat-lihat, Pak Tarno ini bisa membuat berbagai macam mainan kayu ya, Bolangers. Tidak hanya delman kayu, Pak Tarno juga bisa membuat truk, bajai, dan masih banyak lagi. Hasilnya juga bagus-bagus loh. Gak kalah dengan mainan modern yang berasal dari Cina. Ini bagus ya. Pade, aku jadi ya ini beli satu buat adik aku. Kenapa mau beli satu? Kan ini udah jadi semua. Uangnya cuma cukup buat beli satu, Pade. Ya udah, sana bawa semua aja. Terima kasih Pak Tarno. Niatnya cuma bantu, ternyata malah dikasih mainan kayu sebanyak ini. Emang ya, yang namanya rezeki itu nggak kemana. Kak, lihat nih, aku senang punya mainan baru nih, lihat. Ya, Bian, aku juga senang. Asik sekali Bolangers. Bermain delman kayu sambil menikmati pemandangan alam yang indah ala kampung Simbah. Tak perlu adu cepat, cukup dinikmati saja. Delman kayu buatan Pak Tarno ini juga istimewa loh, karena dibuat menyerupai aslinya. Keren kan? Main delman kayu memang asiknya rame-rame. Jadi suara yang dihasilkan juga semakin nyaring. Bagaimana Albian? Menyenangkan bukan bermain bersama kawan-kawan seperti ini? Kakak pesan jaga mainan delman kayunya ya. Soalnya ini kan kenang-kenangan dari kampung Simbah.
pulang? Harus pada mengendi ya? Ini mau ke rumah si Marsha. Oh iya. Ya, duluan ya, Bu. Ya. Permisi, Bu. Oh iya, Lang. Mau bikin apa ini? Onde-onde. Oh, aku sama adik-adik aku mau pamit pulang ya. Ya, Lang. Wis tembake sedala bae wis bali. Dolan maning lah, sedina maning. Wih, anak bola. Yuk, kita main. Mang kita terorek. Oh iya sih. Ya, sini. Lang dolan yuk. Ya nggak bisa, aku pulang hari ini. Lang, Stella. Ya wis segera balik. Nungguin mama disit, gawe onde-onde disit ya. Iya. Baru pulang. Sebenarnya orang tuaku sudah menunggu kami di rumah Simbah. Tapi nggak enak juga kalau menolak permintaan mereka. Ya sudah deh, kami singgah sebentar. Lagi pula, onde-onde kan juga makanan kesukaanku. Rasanya sayang kalau sampai dilewatkan. Kali ini, ibunya Marsha akan membuat onde-onde warna-warni. Pewarna yang digunakan sudah pasti dari bahan alamiah, teman. Warna hijau dari daun kelor, warna ungu dari ubi ungu, dan warna oranye dari wortel. Untuk adonan onde-ondenya, kita menggunakan tepung ketan. Proses pembuatan onde-onde ini sebenarnya sederhana, tapi butuh kemampuan khusus untuk membuat onde-onde yang enak. Kalau takaran airnya tidak sesuai, pasti adonan onde-ondenya gak bakalan jadi. Untuk isiannya, kita menggunakan kacang hijau dan coklat. Adonan yang sudah ditambah pewarna alami, kemudian dibentuk bulat dan diberi isian secukupnya. Bentuk bulat-bulat, kemudian masukkan ke dalam taburan wijen sampai adonan tertutup semua. Kalau sudah seperti ini sih, adonan tinggal digoreng menggunakan minyak panas. Bu, ini udah matang. Boleh aku coba? Bu, yang lain boleh nyobain? Teman-teman, adik-adik sini udah jadi onde-ondenya. Emang terbaik onde-onde buatan ibunya Marsha. Terasa banget perpaduan adonan dan juga isiannya. Enak! Ini rasa apa? Ini mah rasa coklat. Bu, makasih ya onde-ondenya. Iya, sama-sama. Kita jadi punya oleh-oleh buat dibawa pulang. Teman-teman, kita pamit pulang dulu ya. Ya, hati-hati ya, Lang. Hati-hati. Setiap ada pertemuan, pasti ada yang namanya perpisahan. Aku yakin, cepat atau lambat, aku sekeluarga pasti akan balik lagi ke sini. Sampai jumpa kembali kawan-kawan. Sehat-sehat ya kalian. Bolangers, setelah seharian ngebolang di kampung nenek, rasanya aku senang sekali. Adik-adikku akhirnya bisa menikmati makanan dan merasakan serunya permainan tradisional di kampung nenek. Sebagai anak Indonesia, tentunya menjadi tugas kita untuk melestarikan semua itu. Salam cinta dari kami si Bolang Semarang. Salam bocah petualang.